Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang jiwa lebih tenang dengan sujud dan melakukan sholat-sholat sunnah. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah satu, menjelaskan pengertian dan tata cara melakukan berbagai macam sujud dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh sholat sunnah munfarid dan jamaah. Hikmah melaksanakan sholat sunnah. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian sujud. Sujud adalah meletakkan dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut menempel ke tanah atau alas sujud. Sujud terbagi kepada tiga. Yang pertama, yang disebut dengan sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena nikmat datang kepada kita atau bala atau bencana menjauh dari kita. Kemudian sujud sahwi adalah sujud di dalam sholat apabila kita terlupa salah satu dari rukun sholat. Yang ketiga, sujud tilawah atau sujud sajadah dilakukan bisa di dalam sholat dan bisa di luar sholat. Itu dilakukan apabila imam kalau di dalam sholat membaca ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat tilawah. Hikmah melakukan sujud. Yang pertama, bentuk kepasrahan manusia kepada Tuhannya. Yang kedua, sebagai rasa syukur atau berterima kasih kepada pencipta. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah. Sedangkan sholat sunnah itu dari segi pengertian adalah sholat yang dilakukan baik secara jamaah maupun sendiri-sendiri untuk menambah kedekatan manusia dengan Tuhannya, yang nilainya adalah berpahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض
Sholat sunnah terbagi 3. Yang pertama munfarid, yang kedua berjamaah, yang ketiga munfarid dan berjamaah. Sholat sunnah munfarid sebagaimana artinya, munfarid itu artinya dilakukan secara sendiri-sendiri. Contohnya, macam-macam sholat sunnah munfarid itu, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Ini biasanya dilakukan mengiringi sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah saat kita masuk ke dalam masjid sebelum kita duduk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Yang ketiga, sholat sunnah istikharah, di saat kita bingung memilih suatu persoalan, karena harus memilih maka kita melakukan sholat sunnah istikharah. Macam-macam sholat sunnah jamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri selalu kita lakukan pada saat Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat khusuf, yaitu gerhana matahari. Saat gerhana datang, kita melakukan sholat yang disebut sholat khusuf. Yang keempat, sholat khusuf, sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan. Yang kelima, sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah di saat musim kemarau, kita meminta turun hujan. Macam-macam sholat jamaah dan munfarid, boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh juga dilaksanakan secara munfarid. Di antaranya adalah yang pertama sholat tarawih, jadi boleh dilakukan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri atau munfarid. Yang kedua, sholat witir, yaitu sholat yang biasanya yang bilangan rakaatnya adalah ganjil dari 1 sampai 11. Nah, jadi itu termasuk sholat berjamaah dan munfarid, boleh dilakukan secara berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, tahajud. Yang keempat, sholat duha. Yang kelima, sholat tasbih. Kemudian hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, sebagai jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Jadi Allah berikan sholat sunnah untuk menjadi tempat mengadu kita di dalam melaksanakan dalam permasalahan hidup kita. Yang kedua, menambahkan kesempurnaan dari sholat fardu. Jadi apabila saat sholat fardu kita laksanakan, kita dalam keadaan lalai sehingga tidak sempurna sholat kita, maka sholat sunnahlah yang menyempurnakan. Yang ketiga, menghapus dosa dan meningkatkan derajat dan keridhaan Allah. Jadi bedanya orang yang melaksanakan sholat sunnah dengan tidak, orang yang melaksanakan sholat sunnah derajatnya lebih baik daripada yang tidak. Kemudian mendatangkan rasa nyaman dan tentram. Jadi kalau kita rajin sholat sunnah, maka kita akan merasa tenang, aman, dan tentram. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kedua ini. Silakan anak-anak sekalian melihat lagi dan membaca lagi serta mengamati buku paket kelas 8 bab 2 dan bab 3. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. كلها